اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين والعاقبة إلا على الظالمين أما بعد. Bapak-ibu sekalian rahimahullah, melanjutkan kita pada kajian para Khulafaur Rasyidin. Kita telah masuk pada pembatasan pada dinasti Umayyah dan pada Khalifah kedua, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwasanya Abdul Malik bin Marwan ini adalah khalifah yang kedua daripada keluarga Marwaniyah setelah 3 khalifah sebelum ayahnya berasal dari klan Sufyaniyah, di mana dimulai dari Muawiyah, kemudian dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah, lalu kemudian sempat diteruskan oleh Muawiyah II, namun karena meninggal digantikan kemudian hasil kesepakatan di antara pendukung keluarga Umayyah dilanjutkan oleh Marwan bin Hakam. Marwan ini hanya 10 bulan menjadi khalifah dan dilanjutkan oleh anak beliau yaitu Abdul Malik bin Marwan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang Abdul Malik bin Marwan ini. Abdul Malik bin Marwan adalah satu sosok yang terlepas daripada masa lalu yang dipikul oleh ayah dan keluarganya. Karena berbeda dengan Marwan bin Hakam yang merasakan pengasingan atas perintah daripada Rasulullah kepada ayah dan keluarganya, itu diasingkan ke Taif akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang tua Marwan yang masuk Islam namun selalu berupaya untuk menyakiti Nabi Muhammad, bahkan membocorkan rahasia-rahasia penting yang terjadi di kalangan umat Islam, bahkan sampai puncaknya yaitu berupaya untuk mengintip rumah istri-istri Rasulullah, mencari aib yang bisa disebarkan, sehingga Rasulullah kemudian memerintahkan untuk mengusir ayah daripada Marwan yaitu Hakam dari kota Madinah menuju ke kota Taif. Dan pengasingan ini dirasakan, dilihat oleh Marwan bin Hakam dengan mata kepalanya sendiri, dan berlanjut di masa Abu Bakar sampai masa Umar, barulah di masa Utsman bin Affan pengasingan tersebut diakhiri dan mereka boleh kembali ke kota Madinah. Nah, inilah yang kemudian membentuk perilaku Marwan bin Hakam yang sangat posesif terhadap keluarganya dan berupaya untuk menyingkirkan mereka yang dianggap mengancam kestabilan daripada keluarga Umayyah. Sementara anak beliau Abdul Malik bin Marwan ini mereka merasakan atau terlahir di masa Utsman bin Affan, tepatnya tahun ke-24 Hijriah, di mana saat itu Utsman bin Affan telah mengembalikan keluarga Hakam ini ke kota Madinah, sehingga interaksi dan pendidikan yang dirasakan oleh Abdul Malik bin Marwan ini jauh lebih baik dibandingkan apa yang dirasakan oleh Marwan ayahnya. Hal itu disebabkan karena Abdul Malik bin Marwan ini ternyata memiliki kecerdasan dan senang sekali untuk menimba ilmu. Guru-gurunya para sahabat Nabi yang masih hidup saat itu, baik pamannya Utsman bin Affan, beliau juga ngaji hadis dengan Abu Hurairah, kemudian Ummul Mukminin Ummu Salamah, begitu juga dengan Abdullah bin Umar, bahkan dengan Muawiyah yang
banyak bertanya tentang Rasulullah, banyak bertanya tentang hadis Rasulullah, banyak bertanya tentang sirah Rasulullah SAW kepada para sahabat Nabi tersebut, dan mereka memberikan jawaban-jawaban yang memancing atau menimbulkan gairah semangat Abdul Malik bin Marwan untuk bertolak ilmi dan juga untuk selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imbas daripada kebiasaan tersebut, Abdul Malik bin Marwan ini dikenal sebagai sosok yang faqih dan senang sekali untuk tinggal di masjid. Tidak disebutkan ataupun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Abdul Malik bin Marwan itu di masa itu pernah meninggalkan masjid. Ia sampai dapat gelar Hammadatul Masjid atau merpatinya masjid, burung merpati yang tidak pernah meninggalkan masjid, saking senangnya Abdul Malik bin Marwan ini untuk selalu berada di masjid. Ia belajar dengan para fuqaha dari kalangan sahabat sampai-sampai saking banyaknya ilmu yang ia pelajari dan ia dapatkan dari para sahabat tersebut, sampai-sampai sosok seorang yang selevel Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini selalu kita sandingkan dengan Abdullah bin Abbas karena kedua orang ini memiliki keilmuan, pemahaman, pengetahuan yang sangat luas. Abdullah bin Umar itu pernah ditanya tentang satu permasalahan agama. Ia mengatakan Marwan punya anak yang faqih. Maka tanyalah dia tentang masalah ini. Maksudnya apa? Kalau kamu bertanya tentang masalah agama, kamu boleh tanya kepada anaknya Marwan, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ini rekomendasi yang luar biasa sekali dari seseorang yang sekaliber Abdullah bin Umar. Al-A'mash, seorang ulama tabi'in yang terkemuka, menyatakan bahwasanya fuqaha penduduk Madinah itu ada 4 orang. Jadi dari sekian banyak penduduk kota Madinah yang hidup di masa itu, dikenal ada mereka yang memiliki pemahaman tentang agama yang sangat mumpuni. Mereka disebut dengan fuqaha Madinah. Nah, Al-A'mash mengatakan ada 4 yang paling menonjol. Yang pertama adalah Sa'id bin Musayyib, kemudian Urwah, kemudian Qamisah bin Zuhair, dan yang terakhir adalah Abdul Malik bin Marwan. Artinya pengakuan yang kedua datang dari orang yang bukan kaleng-kaleng, seorang yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Bahkan satu hari Muawiyah yang sedang duduk bersama dengan Sa'id bin As, sahabatnya, duduk di depan satu tempat. Tiba-tiba Abdul Malik bin Marwan lewat dan permisi kepada mereka berdua. Maka Muawiyah yang memiliki firasat yang luar biasa ini mengatakan, ini anak ini luar biasa, alangkah menakjubkan anak ini, betapa tinggi sopan santunnya. Seorang sahabat sekali Muawiyah bisa kagum dengan seorang anak yang saat itu masih anak kecil, tapi dipandang memiliki sopan santun yang luar biasa. Maka Sa'id bin As mengatakan, wahai Amirul Mukminin, anak yang barusan lewat tadi, dia kenal, memiliki 4 sifat dan meninggalkan 3 sifat. Sifat yang pertama adalah dia itu kalau berucap dengan baik saat dia berbicara, mendengar dengan baik jika ada yang berbicara kepadanya, berwajah cerah saat bertemu dengan orang lain, dan tidak banyak mendebat jika pendapatnya tidak disetujui. Dan 3 hal yang ditinggalkan oleh Abdul Malik bin Marwan adalah perkataan yang tidak layak, bergaul dengan orang-orang jahat, dan bergurau dengan orang yang tidak bisa dipercaya pikiran dan perilakunya. Ini anak masih
remaja tapi sudah memiliki kelebihan-kelebihan tersebut menurut Sa'id bin As. Namun ada satu celah yang akan menjadi salah satu alasan nanti ketika kita sudah membahas tentang bagaimana kebijakan Abdul Malik bin Marwan saat ia memegang kekuasaan. Jadi ini ada dua fase. Abdul Malik bin Marwan ini ada fase ketika dia adalah seorang ulama, ketika dia seorang faqih, ketika dia seorang yang zahid, ketika dia seorang abid, dan fase di mana ketika dia mau tak mau harus memegang kekuasaan atau menjadi seorang pejabat. Nah, ada satu titik di dalam hidup beliau yang membuat beliau dikenal sebagai orang yang cukup tegas, cenderung agak keras, yaitu terbunuhnya paman beliau Utsman bin Affan. Di titik inilah Abdul Malik bin Marwan itu sangat membekas karena Utsman bin Affan selain pamannya adalah guru beliau juga, dan membuat keputusan-keputusan yang diambil oleh Abdul Malik bin Marwan nanti ketika dia menjadi khalifah itu terkesan kejam, terkesan keras. Hal ini karena beliau mengambil pelajaran dari terbunuhnya Utsman bin Affan bahwasanya terkadang harus mengambil tangan besi ketika berhadapan dengan orang-orang yang dianggap pengacau. Maka kejadian ini kemudian menjadi salah satu pembeda Abdul Malik bin Marwan dengan yang lainnya. Jadi kalau kita simpulkan, Abdul Malik bin Marwan ini sebelum menjadi khalifah dia adalah seorang yang lemah lembut, orang yang terkenal dengan keilmuannya, orang yang terkenal dengan kesolehannya. Tapi apakah hal tersebut berubah pada saat dia menjabat sebagai khalifah atau menjabat sebagai pemimpin? Ada satu titik di mana pada saat beliau akan dilantik, Abdul Malik bin Marwan mengatakan kepada mushaf yang dia pegang, ini adalah pemisah antara aku dengan engkau. Artinya apa? Artinya interaksi Abdul Malik bin Marwan dengan Al-Quran tidak seintens dulu, tidak akan sekuat dulu. Kenapa? Karena sudah ada urusan-urusan yang menyita waktu beliau untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita lihat pada pertemuan yang akan datang bagaimana kebijakan Abdul Malik bin Marwan, dan apakah kekuasaan mengubah seorang Abdul Malik bin Marwan atau jangan-jangan kekuasaan hanya sekedar pelengkap dalam kehidupan beliau yang sudah luar biasa. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.